Bab 18. Ibunya Mileye. Kota Kinceng, keluarga Ye. Keluarga Ye saat ini dapat dikatakan sudah tidak sejaya dulu. Harus dikatakan bahwa keluarga Ye hampir menghilang dari kota Kinceng. Ketika keluarga Ye mendapatkan kekuasaan, dia hampir menyinggung keluarga kota Kinceng lainnya. Tetapi sekarang, keluarga Li, keluarga Zhang dan penguasa kota dengan marah membalas dendam pada keluarga Ye. Hampir semua bekas situs dan toko keluarga Ye telah dimangsa oleh beberapa keluarga lain. Yang terpenting sekarang anak-anak keluarga Ye tidak berani keluar sama sekali. Selama kamu keluar, kamu pasti akan terbunuh. Keluarga Ye saat ini sangat menyedihkan. Penjara air keluarga Ye, mantan tetua utama keluarga Ye sekarang terkunci di sini seperti anjing mati. Setelah mengetahui bahwa Logard Ye dipenggal, harapan terakhir tetua utama keluarga Ye pupus, dan dia terkadang menjadi gila. Pada hari ini, Chandro Ye datang ke penjara air. Chandro Ye berjalan menuju sel tetua utama, menatap tetua utama di dalam sel. Chandro Ye terlihat acuh tak acuh. Kamu dan aku telah berjuang seumur hidup, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa keluarga Ye akan dihancurkan oleh kamu dan aku. Di dalam penjara air, tetua utama mencibir, Chandro Ye, semua orang di dunia bilang aku buta, bukankah kamu juga? Chandro Ye mengangguk, memang picik, tapi keluarga Ye tidak akan binasa begitu saja sekarang, akan ada kebangkitan di masa depan. Tetua utama mencibir, kamu masih berpikir bahwa dia akan peduli, dia akan melindungi keluarga Ye lagi. Kalau begitu, jangan mimpi. Kamu tahu karakter orang ini lebih baik daripada orang lain. Keluarga Ye meninggalkan dia tidak akan pernah menjaga keluarga Ye. Chandro Ye terdiam lama, lalu mencibir, jangan lupa satu hal, dikabarkan jika kekuatan seseorang mencapai level tertentu, orang yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya akan ikut bermutasi dan melonjak. Idiot yang berbicara tentang mimpi. Tetua utama mencibir, orang kuat macam apa yang memiliki kemampuan seperti itu? Khawatirnya bahkan tidak ada di kerajaan Jiang, kamu hanya mengandalkannya Mileye. Chandro Ye maju 2 langkah dan berkata sambil tersenyum, tahukah kamu kenapa aku menjadikannya calon kepala keluarga yang bertentangan dengan pendapat semua orang saat itu? Tetua utama menatap Chandro Ye dengan keras kepala tanpa berbicara. Chandro Ye tertawa, selain kekuatan pribadinya, ada alasan lain, dan itu adalah ibunya. Ibunya Mileye. Tetua utama sedikit mengernyit, dia secara alami memiliki kesan pada orang ini, seorang wanita yang sangat biasa yang tiba-tiba menghilang ketika Mileye masih remaja, dan tidak pernah muncul. Tangan kanan Chandro Ye perlahan mengepal. Saat ibunya Mileye pergi dengan pria berjubah hitam di pintu belakang kediaman Ye, dia benar-benar ada di sana. Saat itu, dia bisa dengan jelas melihat pria berjubah hitam di belakang ibunya Mileye. Dia melayang. Master macam apa yang bisa melayang di udara? Master alam kehampaan hanya bisa lepas landas di langit untuk jangka waktu paling lama, tetapi orang itu melayang di udara dengan kakinya terlepas dari tanah, dan tidak ada fluktuasi energi gaib di sekitar tubuhnya. Dan ketika keduanya menghilang, mereka masuk ke ruang angkasa. Langsung membuka ruang. Hal semacam ini, dia hanya mendengarnya dari rumor. Setelah itu, dia segera menetapkan Mileye sebagai calon kepala keluarga, karena dia merasa wanita misterius itu pasti akan kembali untuk mengambil Mileye dan saudaranya suatu hari nanti, dan keluarga Ye pasti akan mendapatkan manfaat tertinggi. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu telah pergi selama hampir 10 tahun dan tidak pernah kembali, bahkan sepatah kata pun kabar darinya. Pada saat ini, dia ragu.
Diduga Mileye bersaudara telah ditinggalkan pihak lain. Inilah sebabnya mengapa dia secara bertahap mengubah sikapnya terhadap Mileye, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Mileye akan menjadi kultivator pedang, setelah dia menjadi seorang kultivator pedang, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Dia tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan wanita misterius itu. Chandroye menarik kembali pikirannya, dan dia melirik dingin ke tetua utama di penjara air. Semakin kuat Mileye sekarang, semakin parah keluarga Ye akan diejek dan dipermalukan, tapi kami akan bertahan sampai dia memanjat awan untuk berubah garis keturunannya. Meskipun harapan tipis, kita masih memiliki beberapa harapan. Sedangkan untuk kamu, tetua utama, kamu tidak akan memiliki harapan apapun dalam hidup ini. Aku ingin memberitahu Mileye dengan cara tidak membunuh kamu, untuk menyatakan bahwa keluarga Ye mengaku bersalah. Keluarga Ye akan menunggu kemarahannya mereda, bahkan jika itu membutuhkan waktu 10, 20, 30 tahun. Sedangkan untukmu, tetaplah di sini sampai mati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di penjara air, setelah tetua utama terdiam lama, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa gila. Tak lama kemudian, tetua utama tertawa terbahak-bahak. Chandroye, Chandroye, kamu lebih bodoh dari yang kukira. Karakter Mileye, dia tahu lebih baik dari siapapun, itu adalah orang yang akan membalas dendam dan orang yang sangat pendendam. Emosinya reda. Jika dia membenci keluarga Ye, itu membuktikan bahwa dia masih memiliki keluarga Ye di hatinya, dan masih ada harapan untuk keluarga Ye. Namun, Mileye bahkan tidak membenci keluarga Ye lagi. Karena tidak membencinya lagi, mana bisa reda amarahnya. 3 hari kemudian, kota Qianshan. Kota Qianshan adalah kota yang makmur, terletak di utara dan selatan kerajaan Jiang, dikelilingi oleh pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, maka dinamakan kota Qianshan. Alasan mengapa kota Qianshan makmur adalah karena ada kamar dagang terbesar di kerajaan Jiang, Paviliun Zuixian. Paviliun Zuixian, sebuah kekuatan misterius, yang telah mendirikan cabang di ratusan kerajaan di kota Qingzhou, dan kota-kota yang ada cabang mereka pasti akan makmur. Karena mereka memiliki alat transportasi, kapal awan. Yang disebut kapal awan adalah semacam alat terbang, dengan itu, jarak antar kota tidak terlalu jauh, harus dikatakan bahwa jarak antar kerajaan tidak terlalu jauh. Dan kali ini, dia akan pergi ke kota Qianshan untuk naik kapal awan ke ibu kota kerajaan. Ini adalah tempat paling makmur di kerajaan Jiang. Di depan gerbang kota Qianshan, di kereta, Lin Siye berkedip memandang kota Qianshan di depannya. Wow, kakak, kota yang sangat besar, lebih besar dari kota Qingcheng kita. Mileye mengangguk dan tersenyum, memang sangat besar. Lin Siye dengan lembut mengguncang lengan Mileye dan berkata dengan manja, kakak, kita pergi jalan-jalan nanti. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Selama ini, dia bergegas sepanjang jalan, belum lagi Lin Siye, bahkan dia merasa membosankan. Tentu saja baik untuk pergi jalan-jalan. Ketika gagasan ini, Mileye membawa Lin Siye ke kota. Jalanannya sangat besar, lebarnya beberapa kaki, dan kota ini penuh dengan lalu lintas yang padat dan pejalan kaki. Dibandingkan dengan kota Qingcheng, memang jauh lebih hidup. Mileye membawa Lin Siye untuk mencari penginapan terlebih dahulu. Dia hanya ingin satu kamar. Sekarang situasi Lin Siye tidak terlalu stabil, dia tentu saja khawatir membiarkannya tinggal di kamar sendirian. Setelah mengatur akomodasi, Mileye mengajak Lin Siye jalan-jalan. Di jalan, Lin Siye melihat ke sana kemari, gembira seperti peri. Setelah beberapa saat,
Lin Siye sudah memiliki beberapa mainan di tangannya. Melihat Lin Siye yang begitu bahagia, wajah Mileye juga lebih banyak tersenyum. Saat kedua kakak beradik ini melewati seorang pedagang kecil, tiba-tiba suara gadis misterius terdengar di benak Mileye, "Tunggu sebentar." Setelah mendengarnya, Mileye sedikit terkejut, lalu menarik Lin Siye dan berhenti. "Senior," Mileye bertanya dalam hatinya. Gadis misterius berkata, "Ada cincin ungu di lapak sebelahmu, belilah." Mileye menoleh untuk melihat lapak itu, dia meliriknya, dan di sudut lapak, ada cincin ungu yang biasa-biasa saja. Pemilik kios adalah pria parubaya, dia melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang perlu dibeli saudara ini?" Mileye mengambil cincin ungu, "Berapa harga cincin ini?" Dia tidak bertanya kepada gadis misterius mengapa dia membeli cincin biasa-biasa saja ini, karena dia tahu, pasti ada alasannya. Ketahuilah, gadis misterius ini biasanya tidak berbicara, jarang melihatnya berinisiatif untuk berbicara. Sang pria parubaya melirik cincin ungu di tangan Mileye dan berkata sambil tersenyum, 10 koin emas. Setelah mendengarnya, Mileye sedikit mengernyit, 10 koin emas sedikit mahal. Namun, dia tidak ragu-ragu, dan mengeluarkan 10 koin emas dan menyerahkannya kepada pemilik kios. Melihat Mileye tidak menawar, pemilik kios tersenyum dan buru-buru menyimpan koin emas, dan hatinya berbunga-bunga dengan sukacita. Ketahuilah, bahkan jika itu adalah 3 koin emas, dia bersedia menjualnya. Mileye hendak berbalik dan pergi ketika, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, "Tunggu." Mileye mendengar suara itu dan melihat, dan seorang gadis kecil sebesar Lin Siye berjalan ke arahnya. Gadis kecil itu memiliki gigi putih dan bibir merah, mengenakan jaket empuk putih kecil dengan kepang kecil di belakang kepalanya, terlihat sangat imut. Gadis kecil itu melirik cincin di tangan Mileye, lalu dia berbalik untuk melihat ke pemilik kios, "Aku akan memberimu 20 koin emas untuk cincin ini." Pemilik kios tercengang, dan kemudian dia sedikit malu karena dia sudah menjualnya kepada Mileye. Mileye melirik gadis kecil itu dan tersenyum, "Adik kecil, cincin ini." "Siapa adik kecilmu?" Gadis kecil itu tiba-tiba menyelam Mileye dengan dingin. Ekspresi Mileye membeku, dan dia terdiam beberapa saat, temperamen macam apa gadis kecil ini. Di samping Mileye, Lin Siye melirik gadis kecil itu tidak puas, "Kenapa kamu berbicara seperti itu? Kakakku tidak punya niat buruk." Gadis kecil itu memandang Lin Siye. Ketika dia melihat Lin Siye, dia sedikit terkejut. Segera, jejak kejutan melintas di matanya, dan saat dia melihat, kejutan itu berubah menjadi kejutan, dan segera berubah menjadi ekstasi. Untuk sementara, ekspresi gadis kecil itu berubah beberapa kali, dan Mileye tercengang. Lin Siye juga terlihat sedikit tidak wajar, dan segera bertanya, "Kamu, untuk apa kamu melihatku?" Ekspresi gadis kecil itu kembali normal. Dia ingin berbicara, tetapi dia tampaknya memiliki beberapa keraguan. Setelah beberapa saat terdiam, dia berkata, "Siapa namamu?" Melihat gadis kecil itu tidak memiliki sikap mendominasi, Lin Siye menjawab, "Lin Siye." Mengatakan itu, dia memeluk lengan Mileye, "Ini kakakku, Mileye." Gadis kecil itu menatap Mileye dengan dingin, lalu matanya kembali tertuju pada Lin Siye, dan terlihat bahwa dia tampak ragu-ragu. Mileye menarik Lin Siye untuk berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba mengeluarkan batu merah seukuran kepalan tangan dan menyerahkannya kepada Lin Siye, "Ini untukmu." Kakak dan adik Mileye tercengang.
Gadis kecil itu mendorong batu itu ke dalam pelukan Lin Siye. Ini adalah batu giok api langit. Kamu bisa meletakkannya di tubuhmu untuk sementara menekan aura dingin di tubuhmu. Setelah mendengarnya, wajah Mileye berubah drastis. Kamu. Gadis kecil itu mengabaikan Mileye, dan dia berkata lagi, aku memiliki masalah mendesak yang harus aku tangani sekarang, dan aku tidak dapat membawa kamu pergi. Paling lambat 3 bulan, aku akan datang kepada kamu. Mengatakan itu, dia menatap Mileye dengan dingin, karena adikmu, cincin ini untukmu. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Lin Siye lagi, lalu berbalik. Mileye tertegun, dan kemudian mengejarnya, tetapi saat berikutnya, gadis kecil itu sudah puluhan meter jauhnya, dan dalam sepersekian detik, gadis kecil itu benar-benar menghilang dari mata Mileye. Mileye tetap di tempatnya. Di sudut. Gadis kecil itu berjalan ke sudut dinding. Dia baru saja berhenti ketika seorang pria berjubah hitam diam-diam muncul di belakangnya. Pria berjubah hitam itu berlutut dengan satu lutut, majikan. Gadis kecil itu berkata dengan suara dingin, awasi saja sepasang saudara laki-laki dan perempuan untukku. Tidak, kamu tidak bisa mengikuti mereka. Kamu terlalu mencolok. Temukan seseorang yang lemah untuk mengikuti. Ingat, kamu tidak bisa membiarkan gadis kecil itu mengalami kecelakaan. Pria berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah majikan mau menerima gadis kecil itu? Gadis kecil itu memejamkan matanya perlahan, nada suaranya cukup bersemangat. Aku tidak menyangka kerajaan Jiang kecil ini memiliki fisik seperti itu. Jika bukan karena gua yang pernah ditinggalkan oleh Master Pedang Dunia Chang terlalu penting, aku akan ajak dia pergi sekarang. Pria berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun kediaman gua Master Pedang Dunia Chang telah ditemukan, formasi pedang yang ditinggalkannya tidak dapat dipatahkan. Dikabarkan bahwa pedangnya diperlukan untuk melucuti formasinya, tetapi Master Pedang Dunia Chang telah menghilang selama lebih dari 1000 tahun, di mana aku dapat menemukan pedangnya. Gadis kecil itu berbisik, tidak apa-apa, semua orang berkumpul kali ini untuk menemukan cara untuk menyelesaikannya. Pria berjubah hitam itu mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia bertanya lagi, kakak gadis kecil itu, apa majikan berniat menerimanya? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, meskipun fondasinya bagus, diafragmanya rusak, fisiknya biasa-biasa saja, dan akar spiritualnya rata-rata. Untuk apa menerimanya? Bukankah itu buang-buang nasi? Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Bersambung.